01. This is Indonesia 1. I am Prabowo Subianto, President of the Republic of Indonesia. Thank you for receiving me. Thank you for escorting me. Please pass on to your commander my greatest appreciation. Thank you very much. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How was your flight? How's your different? So Terima kasih. Terima kasih. Kamu namanya siapa? Siapa? Yuna. Kamu? Kamu umurnya berapa? 10. Kamu umurnya berapa? 7. Terima kasih ya. Aduh. Pak, dari Ampi Jordan, Pak. Aduh, banyak sekali. Saya izin Bapak Presiden semuanya 1, 2, 3. Sekali lagi semuanya 1, 2, 3. Sudah, terima kasih Bapak Presiden, Pak. Selamat siang pemirsa, Presiden Prabowo hari ini tiba di tanah air usai kunjungannya ke Timur Tengah. Sejumlah kerjasama politik dan ekonomi berhasil dicapai. Sementara itu nanti malam Menko Perekonomian berangkat ke Amerika Serikat untuk negosiasi soal tarif impor baru. Dan selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Deswita Bionda, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Pemirsa, malam ini perwakilan Indonesia akan berangkat ke Amerika Serikat untuk negosiasi kebijakan tarif impor baru. Delegasi Indonesia akan dipimpin oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Memperluas akses pasar dan menghapus hambatan-hambatan perdagangan. Kita harus bersama-sama berkembang sebagai kekuatan ekonomi. Hanya dengan kekuatan ekonomi, suara kita bisa didengar. Indonesia terus melebarkan sayap perekonomian ke sejumlah negara. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi negara-negara Timur Tengah untuk menjalin kerjasama politik dan ekonomi. Kelima negara yang menjadi tujuan investasi Indonesia di Timur Tengah adalah Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania. Tak hanya itu, pemerintah Indonesia juga mengirimkan tim ke Amerika Serikat. Indonesia menjadi negara pertama yang diundang ke Gedung Putih untuk negosiasi soal tarif impor baru. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto akan berangkat ke Amerika Serikat malam ini.
Dan Indonesia adalah salah satu negara yang mendapat kesempatan pertama untuk diundang ke Washington. Jadi ini tentu berdasarkan daripada apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah Indonesia, di mana kami sudah bersurat, arahan Bapak Presiden bersurat kepada 3 kementerian, dan memang 3 kementerian itu yang diberi tugas untuk melakukan pembicaraan. Selain Menko Perekonomian, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani juga berangkat ke Amerika Serikat. Sebelum undangan negosiasi diterima, pemerintah Indonesia aktif menjalin komunikasi dengan Amerika Serikat. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Kamala Shirin Lahdir, Kamis 10 April 2025. Keduanya membahas rencana Indonesia dalam menyikapi kebijakan tarif impor baru Presiden Trump. Sementara Menteri Perdagangan Budi Santoso mengadakan pertemuan spesial dengan para Menteri Ekonomi negara-negara di ASEAN. Pertemuan digelar secara virtual di kantor Kementerian Perdagangan. Seluruh menteri yang hadir sepakat untuk mengedepankan langkah diplomasi dan negosiasi. Kini Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunda kenaikan tarif impor ke Amerika Serikat selama 90 hari. Penundaan berlaku untuk hampir seluruh negara yang terdampak selain Cina. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan lawatannya dari 5 negara di kawasan Timur Tengah dan Turki. Prabowo tiba di tanah air pagi ini. Prabowo tiba di Halim Perdana Kusuma pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Presiden disambut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Presiden berkunjung ke 5 negara yakni Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania. Presiden menemui masing-masing kepala negara serta membahas peningkatan hubungan kerjasama antar negara dan kondisi geopolitik dan ekonomi global. Satu, pidato beliau di depan parlemen Turki, dijemput Presiden Turki Erdogan langsung di bandara, kemudian di Yordania disopiri oleh Raja Abdullah begitu, termasuk investasi dari Qatar 2 miliar dolar untuk Danantara. Dari Uni Emirat Arab juga akan memasukkan investasi kita. Terakhir kerjasama dengan Mesir itu sangat membangkitkan semangat belajar mahasiswa kita di Mesir, jumlahnya sangat banyak ribuan. Presiden Prabowo Subianto akhiri lawatan ke negara Timur Tengah dan Turki. Sejumlah kesepakatan pun dihasilkan, termasuk rencana investasi sebesar 2 miliar dolar dari Qatar untuk Danantara. Presiden Prabowo Subianto telah merampungkan rangkaian kunjungan kerja dan kenegaraannya ke kawasan Timur Tengah dan Turki. Negara pertama yang dikunjungi Presiden Prabowo adalah Uni Emirat Arab. Setibanya di Istana Al-Qasr Al-Shati, Presiden Prabowo langsung disambut oleh Presiden Sheikh Mohammed bin Zayed atau MBZ. Di akhir pertemuan, Presiden Prabowo dan Presiden MBZ mendatangi nota kesepakatan untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang strategis. Turki menjadi negara kedua yang dikunjungi Presiden Prabowo dalam lawatannya. Setibanya di Bandara Internasional Esenboga, Prabowo langsung disambut pelukan hangat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden Erdogan melahirkan 3 kerjasama, mencakup bidang energi hingga kebudayaan. Kedua kepala negara juga sepakat dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia.
Usai ke Turki, Presiden Prabowo berkunjung ke Mesir. Prabowo tiba di Istana Al-Ittihadiyah Kairo dengan sambutan pasukan baris berbaris dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi. Pertemuan kedua pemimpin negara ini membahas sejumlah isu strategis dan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Presiden Prabowo melanjutkan lawatannya ke Qatar. Tiba di Istana Amiri Diwan Doha, Presiden Prabowo menemui Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Pertemuan Presiden Prabowo dan Sheikh Tamim menghasilkan sejumlah kesepakatan kerjasama, termasuk rencana investasi sebesar 2 miliar dolar Amerika Serikat dari Qatar untuk Danantara. Tiba di Bandar Udara Militer Marka, Presiden Prabowo disambut hangat Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein. Pembicaraan hangat kedua pemimpin negara ini berlanjut ke penandatanganan nota kesepahaman strategis. Selain itu, di akhir pertemuan, Presiden Prabowo juga menegaskan dukungan gencatan senjata di Gaza, Palestina. Ya, kita membahas peningkatan kerjasama di beberapa bidang pendidikan, sains, teknologi, ekonomi. Ya kan, kita di sini kita beli banyak fosfat, potash untuk pupuk kita. Salah satu termurah di dunia. Kita juga bicara masalah Gaza, ya, bagaimana kita bisa membantu dari segi kemanusiaan. Juga kita mendesak segera ada gencatan senjata, dan kita akan menawarkan apa yang bisa kita bantu untuk mempercepat proses perdamaian. Yordania merupakan negara terakhir dalam rangkaian lawatan Presiden Prabowo ke negara Timur Tengah dan Turki. Presiden Prabowo pergi meninggalkan Yordania dengan upacara militer dan dilepas oleh Pangeran Ghazi bin Muhammad. Tim Liputan iNews melaporkan. Buntut kasus dugaan pemerkosaan oleh dokter anestesi, Kementerian Kesehatan membekukan program pendidikan dokter spesialis anestesi FK Unpad dan RSHS. Informasinya usai jeda. Pelakuan kekerasan